Ya teman-teman, pesan tadi dulu, kita akan mulai sekitar jam 11. Jadi mohon gabung dan belum gabung boleh untuk gabung dulu ya, diajakin. Yang belum sholat silakan sholat dulu teman-teman.
Tulisnya mulai sekarang nggak? Baru Nah, berapa Kak? karena sudah jam 11.45 ya. Kita akan mengadakan kuis yang akan dipandu oleh Kak Anik. Silakan Kak Anik. Baru dua nggak apa-apa. Minimal harus lebih dari tiga kalau kata aku. Soalnya kalau tiga itu langsung Oh dimunculkan iya ya, suaranya. ayo join. Harus lebih dari tiga. Iya ya, tapi minimal tuh. Udah tiga, minimal lima lah. Cepetan masuk lima. Ini pesertanya adalah udah ada empat. Mau mulai aja. Ih, salah lagi. Udah ada lima. Ika Akbar, mulai aja nggak? Ini di layarnya jadinya itu ya. Iya, mulai Kotak. aja gak apa-apa. Kak Akbar jangan dimenangin ya. Belum tentu. Tuh udah.
Ya, teman-teman, kuis sudah selesai ya. Jadi gimana hasilnya Kak Anik? Nilai tertingginya siapa Kak? Oke, kan. Wah, itu ada yang pertama ada Rahma Akidatul ya, benar? Oh, siapa nih yang ke satu? Oh ya, Rahma. Terus yang kedua Akbar dan yang ketiga Jihan. Boleh kasih plus boleh ya buat temennya.
Baik, karena kuis sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita mulai kelas kalkulus diferensialnya. Saya buka dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk malam ini kita akan belajar kalkulus diferensial bersama Kak Agus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Agus dan teman-teman yang sudah hadir pada kelas kita hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Kak Agus. Kak Agus di Ntar ya, eh, saya pakai wifi kantor jadi rada putus-putus nih. Saya coba pakai hotspot sendiri. Udah ininya, quiznya ya, pada bisa ya insya Allah ya. Tapi ada yang benar semua kayaknya deh. Siapa yang benar semua ada? Ntar, kayaknya satu, tik satu. oke. Ini kita ini nggak apa-apa, kelasnya kalkulus terus nih kayaknya. Apa apa bisa kelas lain aja gitu. Soalnya kalkulus nggak ada di Unmipa ya. Apa kita coba bahas soal Unmipa yang di share Akbar aja kali ya. Coba, atau enggak kita bahas dulu ya, kita bahas soal yang tadi telah dikerjakan oleh teman-teman. Oh ya, kita buka dulu dengan lafaz basmalah. Saya akan coba untuk membahas soal yang dikerjakan oleh teman-teman ya, yang ada yang benar semua kan ya? Maya, ada yang benar semua nggak? Ya, kayaknya tadi ada Kak yang juara satu itu atas nama Rahma Akidato. Bener nggak Kak Ani? Masya Allah. Ini, ini, Iya ini, benar. ya Allah, ngitung Iya apa nebak? benar kan. Bentar Ngitung ya? kamu share screen. Iya. Oke, yang paling susah kira-kira nomor yang mana ya? Ya, ini, oke, coba. Oke,
Ya setidaknya ada yang benar semua ya, insya Allah. Alhamdulillah ya semua. Berarti nggak terlalu susah ya. Nih, saya ngerjain aja berapa menit ya saya ngerjain. Saya coba cari jawabannya dulu. Di situ dibikin ininya. Ada di buku ya. Ini nggak ada yang nyontek kan? Nggak ada yang nyontek ke kunci jawabannya. Ke Agus nih susun aja ya. Oke, Oke, saya izin share screen ya. Oke. Nah, ini soal yang tadi ya, soal yang telah dikerjakan. Oke, ini yang nomor satu kalau yang saya dapat nomor satu. Ini gampang ya. Yang ini rata-rata mungkin ada ini nggak sih? Ada resumnya nggak sih? Kira-kira. Coba yang tadi, yang ini yang share screen yang pas kuis itu Anik apa Maya? Jadi yang selesai kuis itu Anik, Anik apa Maya? Maya tadi Maya. Maya. Anika. Oh Anik. Oh. Iya. Coba Anik ada resumnya nggak kira-kira? Resumnya Ada, kira-kira Kak, bentar. resumnya itu misalkan nomor nomor berapa gitu yang benar semua gitu, nomor berapa yang mungkin tidak banyak yang benar gitu. Yang Enggak, mana Kak, yang ada. Eh, salah, bukan ini. Bentar, Kak. pakai handphone nih? Iya. Iya, pakai handphone. Hmm, Ini layarnya jadinya potret ya, kayak. sudah. Saya Oh, stop ini share hasil dulu. Coba. Oke. Ada tuh. Coba. pertanyaan. Gak ada. Oh ya pertanyaannya coba. Nomor Eh, satu, Nomor satu tuh ada dua orang. 29% dua orang. Nomor 29% yang jawab B, 29% yang jawab C, 0% jawab D. Oh, jawabannya apa harusnya? Jawabannya harusnya, apa ya? Oh, ini. Apa Tuh, ya? tuh, tuh, Aduh, tuh, aku tuh, tuh. lupa. Jawabannya harusnya Bentar, apa? Kak, lupa. Harus Lupa. harusnya jawabannya yang 12x kuadrat ditambah 7y kuadrat per 6y kuadrat dikurang 14xy. Yang Yang B. mana? Ah, yang B, oke yang B. Nah, betul. Yang B ya. Jadi yang benar dua orang. Oh, tiga orang Tiga. tadi? Tiga. Tiga orang. Oh, tiga orang. Kalau yang nomor-nomor yang lain bisa. Bisa. Akbar jangan Nomor dihitung. dua. Yang A sama D. Yang A sama D ya. Jawabannya adalah A ya. Yang A Jawabannya A. itu yang Sama benar. Rahma sama Kak Akbar sama Nada. Tiga juga. Akbar jangan jadi hitung Akbar mas. Ya, ya pelengkap aja Akbar. Ya maafin Bar ya. Kamu nggak dihitung. Dua, oke dua. Oh, Iya, berarti nah, ada apa-apa dua. santai aja kok. Aman kok. Kak Rahma. Rahma sama Nada. Iya oke nomor dua. Oh, dua orang juga ya. Rata-rata dua orang yang benar ya. Tapi, dua Nomor semua ini. tiga. Wah, Nomor macam-macam. nomor tiga emang rada sulit kayaknya. Tiga tuh yang Ke benar itu.
yang tiga itu yang benar itu eh, A juga. Rahma. Yang Cuma Rahma. satu. Yang terakhir yang nomor empat. Nomor 4. Itu B ya, Kak. Yang benar. Nomor empat C. Rahma juga. Ah, oh iya, Nomor C. empat Rahma. C. Rahma yang benar. Rahma Oh, sama Jihan. Sorry, sorry. oke. Itu rata-rata benar dua ya, kecuali yang nomor tiga. Nomor Rahma, tiga ya, ya. nomor tiga yang benar satu orang doang. Emang Rahma rada benar semua. nya kita lihat di, di soalnya ya, maksudnya di persentase soalnya itu kalau nomor satu yang benar dua orang, nomor dua dua orang, nomor tiga Hmm, satu orang, nomor empat juga dua 2. orang. Berarti kan nomor nomor tiga yang agak sulit ya. Emang saya juga saya ngerjain itu di buku itu emang agak panjang. Ini nggak cukup kayaknya satu slide. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, saya ini ya, saya screen ya. Oke, Kak. Stop. Oke. Ini ya jawabannya. Kita coba nomor tiga dulu, emang rada panjang. Nomor tiga ini rada panjang ya. Ini ya, agak panjang sedikit. Oke, gimana caranya mencari turunannya ya? Ya mau DYDX boleh atau mau Y aksen boleh, ya manapun lah sama ya sebenarnya. Kita nyari DYDX-nya ya. Yang pertama kita cari turunan yang ini dulu ya. Nah, kita coba perlahan-lahan ya, perlahan-lahan dulu. Perlahan-lahan kita coba yang ini, kita coba warna kuning. Eh, akar 5, kalau akar 5 nggak apa-apa lah, itu mengikuti saja. Kita pakai X-nya saja, nggak apa. X-nya itu pangkat setengah ya. Jadi akar 5, akar 5-nya mengikuti saja. Nah, jadinya X pangkat setengah gitu kan. X pangkat setengah. Jadi akar 5-nya mengikuti. X pangkat setengah kan, akar itu kan setengah ya. X pangkat setengah gitu kan. Y pangkat setengah. Berarti kan kalau begitu jadinya ini ya U aksen V, U aksen V ditambah U V aksen ya. Di mana U-nya itu kita coba menggunakan U-nya yang ini ya. U-nya yang ini, ininya V-nya yang ini. Nah, U aksen V di mana ini jadinya sama dengan turunannya ya, turunan dari ini itu berapa kan itu kan turunannya. Saya coba pakai D aja, D itu anggap diferensial atau derivatif. Berarti sama dengan U aksen V. U aksennya berarti akar limanya kita tetap menyesuaikan saja akar limanya. U aksen V. U aksen V berarti X pangkat setengah ya. 1/2 X pangkat min setengah gitu kan ya. Kali V. V-nya berarti Y pangkat setengah. Ditambah U. U-nya kan berarti X pangkat setengah. Dikalikan V aksen. V aksen berarti Y. Oke, setengah kali Y pangkat min setengah kali Y aksen gitu kan. Panjang. Kemudian kita kemudian kita jadikan akar lagi ya boleh. Jadinya akar lima ininya menjadi 1/2 akar X dikalikan akar Y ditambah hmm, akar X dikalikan 1/2 akar Y kali Y aksen. Ini baru yang ini yang kuning ya. Oke, kalau misalkan kita
sejajarkan saja nggak apa-apa, sehingga menjadi akar 5, atau enggak boleh lah kita kalikan saja nggak apa-apa, akar 5Y, jadi kan akar 5 dikali akar 5 dikali akar Y, jadi akar 5Y, jadinya akar 5Y per 2 akar X ditambah akar 5X per 2 akar Y dikalikan Y aksen. Oke, ini ke yang kuning ya, yang kuning. Yang ini udah bisa ya, kalau yang ini yang biru, kita coba ini yang biru. 2Y, ini jadinya 2Y aksen ya. Udah clear yang ini mah. 2Y itu turunannya ya 2Y aksen gitu kan. 2Y aksen, selesai. Yang ini gimana yang ini? Yang anggaplah kita coba warna hijau misalkan yang ini. Yang ini turunan dari Y kuadrat itu kan berarti sama dengan 2Y kali Y aksen. Gitu kan ya. Terakhir, turunan dari yang kita coba pakai warna merah. Merah yang menyala ini, yang ini. Menyala bangku ya. Turunan dari X, Y pangkat 3. Ini kan sama ya, pakai UV ya. Kita pakai UV, kita pakai UV ya. U aksen V. U aksen V jadinya Y pangkat 3. Y pangkat 3 ditambah UV aksen. X kali 3Y pangkat 2 dikalikan Y aksen. Sehingga menjadi Y pangkat 3 ditambah 3X Y pangkat 2 kali Y aksen. Iya, nggak muat kan ya? Ternyata nggak muat. Satu slide ternyata nggak muat. Ya, tambah slide lagi dulu ya. Ya, tambah slide dulu. Coba. Eh, ini udah di record belum ini? Udah Udah di Kak. record? Oh, udah record ya. Coba kita coba ini dulu ya. Oke, kita home dulu, kasih slide baru karena nggak muat. Ternyata nggak muat untuk satu slide. Oke ya, sehingga jadinya adalah itu ya. Kita ini kan kita eh, jadinya ini ya ini gitu ya. Nih. Coba jadinya 5 akar 5 akar 5Y per 2 akar X ditambah akar 5X per 2 akar Y kali Y aksen. Kemudian ini ya ditambah warna biru 2Y aksen, warna biru 2Y aksen, kemudian warna hijau, oh ya, sama dengan warna hijau itu adalah 2Y kali Y aksen, 2Y kali Y aksen, kemudian ditambah warna merah, tambah warna merah, jadinya Y pangkat 3
Y pangkat 3 ditambah 3X Y pangkat 2 Y aksen. 3X Y pangkat 2 kali Y aksen. Oke. Kemudian kita himpun semua Y aksen itu ke satu ruas ke sebelah kiri semua. Kemudian yang nggak ada Y aksennya kita kita pindahkan ke kanan semua ya. Jadi kita himpun semua yang ada Y aksennya ya. Kita himpun ke kiri semua sehingga jadinya akar 5X per 2 akar Y kali Y aksen ditambah ini ya 2Y kali Y aksen ditambah kurang harusnya. Atau enggak apa deh. Atau enggak dulu ya, yang biru dulu ya. Yang biru dulu berarti 2Y aksen dikurang 2Y kali Y aksen dikurang 3X Y kuadrat kali Y aksen. Sama dengan Y pangkat 3 dikurang akar 5 Y per 2 akar X. Sudah, tinggal Y aksennya kita faktorkan. Jadinya akar 5X per 2 akar Y. Saya kalau duanya itu di belakang ya, jadinya dikurang 2Y, dikurang 3X, Y pangkat 2, ditambah 2. Duanya ke belakang ya. Yang 2 yang ini nih. 2 yang ini nih. Saya pindahkan ke belakang. Sama dengan Y pangkat 3 dikurang akar 5Y per 2 akar X. Sehingga Y aksen sama dengan Y pangkat 3 dikurang akar 5Y per 2 akar X per akar 5X per 2 akar X. Muat. Bentar, nggak muat. Nggak muat. Y aksen sama dengan Y pangkat 3 dikurang 5 akar 5Y per 2 akar X per akar 5X per 2 2 nggak muat. Alah, intinya gitu ya. Akar hijau. Akar 5X per 2 akar Y dikurang 2Y dikurang 3X Y kuadrat ditambah 2. Itu. Selesai. Yang benar cuma satu orang ya. Ya apa? Rahma itu. Selamat Rahma. Oke. Untuk yang ini gampang ya. Yang untuk yang nomor satu ini. Nomor satu gampang ya yang ini. Kita turunkan saja. Berarti kan ini 12X pangkat 2 ditambah ini ya UV. Pakai UV boleh. Pakai UV. Pakai ini U. Ini V ya. Sehingga jadinya U aksen V. Berarti kan 7Y pangkat 3 ditambah U V aksen. 7X dikalikan 3Y pangkat 2 kali Y aksen. Sama dengan ini ya, 6Y pangkat 2 kali Y aksen. Yang ini ya, yang ini ya. Ini nih, sama dengan ini. Sehingga kita himpun semua Y aksennya sebelah kiri semua, sehingga menjadi, kita himpun ya, 21. Kalikan ini ya, 7 kali 3, 21 ya. 7 kali 3, 21. Eh, gimana saya itu himpunnya ya? Oh, saya himpunnya ke kanan semua deh, jadinya.
12x kuadrat ditambah 7y pangkat 3. Iya, sama dengan 6y kuadrat dikalikan y aksen dikurangi 21x y pangkat 2 kali y aksen. Ya, 12x kuadrat ditambah 7y pangkat 3 sama dengan y aksennya di sini, jadinya ini 6y kuadrat dikurang 21x y pangkat 2. Sehingga y aksen sama dengan, dibalik aja ya, 12x kuadrat ditambah 7y pangkat 3 per 6y kuadrat dikurang 21xy pangkat 2. Ini ya. Yang ini mudah ya, yang ini ya. Ini yang lebih mudah kalau yang ini. Ini pakai UV tetap ya, pakai UV, U aksen V, U berarti kan 2xy ditambah U V aksen berarti X kuadrat Y aksen. Sama dengan, ini turunannya 0 ya, ini turunannya 0, ini sama ya UV, UV, U aksen V berarti Y kuadrat ditambah U V aksen. Berarti kan X dikalikan 2Y dikalikan Y aksen. Sehingga jadinya 2xy ditambah x kuadrat kali y aksen sama dengan y kuadrat ditambah 2xy kali y aksen. Nah, kemudian yang y aksennya dikekirikan semua, yang tidak ada y aksennya dikanankan semua, sehingga jadinya x kuadrat kali y aksen ditambah, dikurang ya, dikurang 2xy kali y aksen sama dengan y kuadrat dikurang 2xy. Y aksennya kita faktorkan, ininya tinggal x kuadrat, ininya tinggal 2xy sama dengan y kuadrat dikurang 2xy. Y aksen sama dengan y kuadrat dikurang 2xy per x kuadrat dikurang 2xy. Terakhir ya, sebelum kita membahas soal yang di-share Akbar di grup, kita akan mencoba mencari persamaan garis singgung yang melalui kurva ini di titik 2,1. Kita cari turunannya dulu ya, kita cari aksennya dulu. Ini pakai UV tetap ya, pakai UV, ini juga pakai UV, U aksen V jadinya 2x kali Y kuadrat ditambah U V aksen X kuadrat dikalikan 2Y kali Y aksen sama dengan ditambah, ini baru yang kiri ya, ditambah, ini 4xy ya, kelihatan. Nah, 4xy ya, berarti kan 4 ditambahkan 4, 4y, 4 kan U aksen V berarti 4y ditambah 4xy aksen sama dengan 12y aksen. Ya, aksennya kita himpun ya, boleh dimanapun sebenarnya, bisa di kanan semua, bisa di kiri semua, boleh. Tapi kalau saya yang y aksen kita kanankan semua, coba kita jadinya 2x kuadrat y kali y aksen yang ini ya, yang ini. Nah, kemudian yang ini dan yang ini ditambah 4x y aksen dikurang 12y aksen sama dengan
negatif 2xy kuadrat dikurang 4y. Y aksennya kita keluarkan 2x kuadrat y ditambah 4x dikurang 12 sama dengan negatif 2xy pangkat 2 dikurang 4y. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak yang soal-soal sebelumnya? Jangan-jangan saya kecepatan lagi. Boleh ya, silakan dipotong saja. Sehingga y aksen ini sama dengan negatif 2xy kuadrat dikurang 4y per 2x kuadrat y ditambah 4x dikurang 12. Nah, kita substitusikan titik 2,1 ya, sehingga dapat y aksen 2,1 itu sama dengan negatif 2 kali 2 kali 1 kuadrat dikurang 4 kali 2 per 2 kali 2 kuadrat dikalikan 1 ditambah 4 kali 2 dikurang 12. Sama dengan berapa nih? 4 ya, negatif 4 dikurangi y-nya 1 ya, oh, lupa. Salah nih. Sebenarnya 4 kali 1. 4 kali 1 negatif 4 per ini 8 ditambah 8 dikurang 12. Berarti negatif 8 negatif 8 per 4 negatif 4 sama dengan berarti negatif 2. Berarti gradiennya adalah negatif 2 atau M-nya sama dengan negatif 2. Ini disebut sebagai gradien M. Gradien ya. Kalau dalam apa sih namanya? Turunan, nilai nilai dari turunan itu bisa kita sebut sebagai gradien titik singgung. Garis singgung. Sehingga didapat persamaan garis singgungnya Y min Y1 didapat persamaan garis singgung Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y dikurang 1 sama dengan negatif 2 kali X dikurang 2 ya. Gimana kan, ingat ya, titiknya kan 2,1. Kita substitusikan aja. X1-nya jadi 2, Y1-nya jadi 1. Kan di titik 2,1 yang ini ya. Ini. Berarti kan ini X-nya ya, ini X, ini Y1, Y1. Sehingga menjadi berapa nih? Y kurang 1 sama dengan negatif 2X ditambah 4. Kita pindahkan jadinya 2X ditambah Y sama dengan 1 tambah 4. Di 2X ditambah Y sama dengan 5. Jawabannya apa tadi? C ya? Jawabannya C. Yang ini jawabannya C. Yang ini jawabannya A. Ini jawabannya A. Ini jawabannya B. Oke. Ada pertanyaan nggak terkait soal yang kalian kerjakan? Insya Allah ya, ada yang benar semua kok. Nanti tanyain aja sama Rama. Rama, Rama gimana caranya gitu. Apakah ini jangan-jangan ada ini jawaban di buku kalian ya. Bagus nih, susun aja.
Oke, selanjutnya kita akan membahas soal-soal on MIPA ya. Ini sekali-kali lah kita bahas soal-soal on MIPA yang di-share oleh Akbar. Coba kita coba share soal on MIPA yang di-share Akbar. Ada di grup ya? Ada di grup. Iya Di mana kak, nih? betul kak. Saya, Di dulu. grup backup kak. Di grup Mad Club. Oke. Coba ada nggak di sini ya? Media. Media kan ya? Apa file? File ya? File. Backup bulanan. Subjek. Ah ini. Soal Olimpiade Nasional. Oke. Kita coba klik. Oke. Kita save. Kita coba lihat. Tapi tahu nggak saya lihat soal itu tuh saya malah ada di buku siap juara OSN nih di tangan saya nih yang biasa saya bahas sama anak-anak Olim ya OSN itu ada di nomor coba nomor berapakah? Nah ini nih nomor satu nih ada di soal OSN malah. Iya kak, benar itu bahasan saya itu ada di soal SMA kak. Iya itu betul SMP malah itu. Saya dapat soal SMP. Oke, yang mana ya? Oke, coba kita yang berhubungan sama kalkulus dan teman-temannya aja ya. Nomor satu ini, nomor satu itu teori bilangan ya, maksudnya teori bilangan. Nomor dua juga teori bilangan ya. Lebih tepatnya ini apa sih nomor dua tuh? Desimal berulang ya. Jadi kalau ingat ya, kalau bilangan rasional itu desimalnya pasti berulang. Nomor tiga juga teori bilangan. Nomor empat juga teori bilangan. Teori bilangan semua ini. Eh, So ini ya, manakah yang bukan merupakan basis untuk R2? Nomor 5 ini apa ini, Bar? Nomor 5 ini. Kamu apa jawabannya? Jawabannya gimana? Nomor 5. Nomor limanya, kalau menurut saya tuh, kalau basisnya itu, kalau menurut saya ya kak, kalau menurut saya itu, pada saya yang E. Kalau udah saya, kalau menurut saya yang E kak. Kenapa? Setahu saya itu untuk basis L2 itu setahu saya itu setahu saya ya itu determinnya udah boleh sama sama dengan nol kak. Kalau menurut saya kak, Ini apa sih? Aljabar linear ya? iya kak. Oh, determinannya nol. Oh iya. Oh ini vektor ya? Hampir ke 4178. peta atau matis kak. Ini lebih ke matis sih kak. Oh gitu. 4178 itu vektor kali ya. 1213 vektor semua kayaknya nih. Enggak ini maksudnya kurung siku ini apa ini artinya nih? Kurung siku itu vektor ya, kurung siku itu vektor. Ya, ini aljabar linear ya. Nah, ini masih spesialisnya Akbar aja. Kalau saya kalkulus dan teman-temannya kalkulus, kompleks, real. Nah, ini juga aljabar linear ya. Aljabar linear. Yang ini apa nih? Wah, ini real nih kayaknya nih. Jika A, B, C bilangan real, maka pernyataan berikut yang tepat adalah yang kurang tepat ya. A, B, B, C, A, C. Betul. A ini oh betul. Yang A betul ya. Yang B juga betul. Teorema berapa lupa. Yang C belum tentu ya yang C ini. Yang C itu belum tentu, tergantung C-nya. Kalau C-nya itu positif, AC lebih besar daripada BC, itu benar. Tapi kalau C-nya itu negatif, AC kurang dari BC. Ya, kalau C. Kemudian yang D itu betul, ya. E juga betul. Oh iya, C berarti jawabannya. Nomor 9 jawabannya C ya.
Maksudnya jawabannya C ya. Kenapa? Karena jika aku lebih dari B, C-nya bilangan real, ini tergantung bilangan realnya apa. Kalau bilangan realnya negatif, maka AC itu harusnya kurang dari BC. Tapi kalau bilangan C-nya itu positif, maka AC lebih besar dari BC ini baru berlaku ya. Jadi yang C yang kurang tepat. Kemudian apa nih? Supremum. Jika H terbatas dan C lebih besar dari 0, supremum CH sama dengan supremum H. Ini bukan pembuktian nih. Jika H terbatas di atas dan C lebih besar daripada 0, maka supremum CH, oh salah harusnya. Harusnya supremum CH itu sama dengan C kali supremum H. Yang A itu nomor nomor yang A ya, 10A itu harusnya supremum CH itu harusnya C kali supremum H. Yang semester satu sampai semester 3 bingung apa ini? Bagus nih ngomongin apa sih? Ini supremum ya. Oke. Kita coba yang gampang dijelaskan sama anak-anak dulu. Barisan, oke ini analisis real, ini juga nomor 12, nomor 11 analisis real. Coba dari mana? Nomor 9 ya. 9 analisis real, nomor 10 juga analisis real. 11 analisis real, 12 juga analisis real, 13 juga analisis real. Kemudian ini struktur aljabar ya. Kalau yang nomor 14 struktur aljabar. Walaupun sebenarnya ini bukan struktur aljabar banget. Ah, nomor 14 apa ini maksudnya ini? Bar. Kamu udah pernah ngerjain kan? Kenapa Kak? Nomor 14 maksudnya apa? Masuknya itu kan ini Oh, definisi kan atau misalkan ini adalah atau ini merupakan jadi S bintang Y sama dengan S kuadrat ditambah 2Y per 1 yang dimana definisi itu kan merupakan operasi bintang yang termasuk operasi biner itu Kak. Ya, jika dilakukan di himpunan kurang lebih seperti itu sih Kak. Soalnya soal itu OMIPA tahun ini ya kurang lebih seperti ini Kak. Soalnya. oh iya. Operasi biner ya. Operasi biner itu adalah operasi yang tertutup ya. Ingat, ada sifat yang pertama yaitu sifat tertutup dari operasi biner, maka dia biner jika dilakukan di mana kan gitu ya. Tertutup ya. Apakah N? Apakah dia tertutup di terhadap N? Enggak, enggak tertutup ya. N0, N0 itu dengan caca ya. 0 itu. 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya ya. N dan Z. N, N kayaknya enggak ini deh. Kalau real, bilangan real apakah tertutup? Tertutup kan. Ini pasti tertutup. Real dan Z, apakah Z tertutup? Tertutup. Ya, tertutup. Mm-mm. R dan Z 0, Z yang bukan sama dengan 0, apakah tertutup? Enggak tertutup. Oke, jadi ini masuk struktur aljabar ya. 15 juga struktur aljabar, 16 struktur aljabar. Manakah yang termasuk ring? Struktur aljabar juga. Ah, ini bilangan kompleks. Nah, ini gampang. Oke, kita akan belajar bilangan kompleks ya. Ya, maafin. Jadi nggak belajar kalkulus ya. Ini nggak apa-apa. Semester satu siapa? Ada yang semester satu siapa aja? Semester satu siapa aja di sini? Eh, lupa. Bentar ya. Nah,
Oke, semester satu siapa aja di sini? Coba. Kalau Maya semester 3 ya? Anik juga semester 3. Iya, betul, Kak. Ah, Rahma ya, Rahma semester satu ya. Rahma, kalau Jihan, kalau Jihan, Nada semester satu. Semester satu Kak. Oke, kita akan belajar analisis kompleks ya. Analisis kompleks semester berapa ya? Semester 4 ya. Kita akan mencoba mempelajari analisis kompleks. Yang paling dasar banget yaitu bilangan kompleks. Paling dasar pertama yaitu bilangan kompleks dulu ya. Kita coba eh, copy dulu soal ini. Soal ini saya copy dulu. Saya share share screen dulu ya. Screen. Kita coba print screen yang ini. Oke. Kita akan kerjakan nomor 18 ya. Nomor 18. Saya coba di sini kan aja di slide 9. Oke, kita akan belajar bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks. Dasarnya analisis kompleks. Oke, bilangan kompleks. Jadi bilangan itu ada banyak. Biasanya kalau masih belajar kalkulus itu cuma sampai bilangan real ya. Jadi ada bilangan yang paling dasar itu bilangan n atau bilangan asli. Bilangan asli ya. Bilangan asli itu satu, dua, tiga, dan seterusnya ya. Harus ada Z ya, Zalen, bilangan bulat, Hilbul, itu ya ada nol, ada satu, min satu, dua, min dua, dan seterusnya ya. Ada bilangan Q, bilangan rasional. Bilangan rasional. Bilangan rasional itulah bilangan yang bisa dibentuk dalam A per B ya. Bilangan pecahan ya, tapi sebenarnya bukan pecahan ya. Bilangan rasional itu ya bilangan bulat juga. Bilangan rasional, bilangan rasional. Terus ada bilangan real. Rasional itu bilangan yang bisa dibentuk A per B ya. Bisa ya nol juga termasuk ya nol. Kalau bilangan bulat juga ada satu, dua, ada 3/5, ada 1/2, ada 4/3, ada 7/5 misalkan, dan seterusnya ya. Negatif juga boleh ya, negatif 7/5 dan seterusnya. Mau bilangan rasional. Ya, yang paling eh, besar ya, yang paling luas bilangan itu biasanya sampai bilangan real ya. Bilangan itu banyak bilangan real. Ada ya nol, ada mungkin kalau bilangan yang bilangan aljabar misalkan. Bilangan real itu ada bilangan bulat juga, bilangan rasional juga ada, misalkan 2/3, ada satu. Ada juga bilangan aljabar ya. Bilangan aljabar itu kayak akar 2, akar 3, akar 2 ditambah akar 3, dan seterusnya ya. Ada juga bilangan-bilangan transcendental. Aduh, apa itu? Bilangan transcendental itu yang tidak berbentuk aljabar ya. Ini namanya berbentuk aljabar. Yang akar-akaran itu berbentuk akar 2, akar 3, akar 2 tambah akar 3, akar 3 tambah akar 2, akar 4 tambah akar 5, dan seterusnya ya. Itu namanya bilangan aljabar. Kalau kalian eh, ini disebut bilangan aljabar ya. Bil aljabar. Nah, ada namanya bilangan transcendental. Contohnya pi, kayak pi ya, namanya bilangan transcendental namanya. Kayak pi, ada ada pi. Wah, apa ini? Kalau pi tahu ya, kalau semester satu apa itu pi? Berapa pi? Coba Jihan, coba berapa pi itu? Berapa pi? Pi itu berapa?
Semester 3 coba semester 3. Pi berapa pi? Ya, siapa ya? Anik coba Anik. Berapa pi? Ada pi, ada E ya, ada E, ada pi. Itu yang 3,14 itu bukan? Ya, 3,14. Ya, kalau saya Sama hap- 22/7. oh enggak, enggak. Atau Oke, oke, oh oke. enggak. Oh ya Enggak 3,14 aja udah nggak usah pakai 22/7. 22/7 itu udah kalian kalian lupakan 22/7 itu ya udah. Itu di SD aja udah. Pi itu ya pi gitu ya. 3,14159 kalau saya hafal cuma sampai berapa digit tuh ya. 159 dan seterusnya ya. Kalau E coba semester 5. Akbar, E itu berapa? Sekitar berapa? 2,7 bukan. 2,7 ya, 2,71 dan seterusnya ya. Kalau pi, kalau pi ya, kan ini pi ya, kan kita nyebutnya, nah beda ya kalau kalau kalian itu ini pi ya, kalau ini pi gitu kan, pi pakai p. Kalau ini sebutnya pi ya, kan nyebutnya pi, jangan PHI ya, kalian pi ya ini pi, pi. Nah ini ya disebut pi, beda ya. Ini pi, ini v. V berapa? Ada yang tahu? V? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar bilangan V ya? 1,61 Koma, bukan ya Kak. 1,61 ya, 1,61 atau disebutnya golden ratio ya, 1,61 sekian. Nah, ini disebut bilangan transendental namanya, bilangan transendental. Nah, ini disebut bilangan transendental. Ada yang pernah tahu bilangan ini? Ya beberapa tahu mungkin ya. Nah, ini disebut bilangan transendental. Beda ya, bedanya apa bilangan aljabar? Kalau bilangan aljabar itu adalah bilangan aljabar itu adalah bilangan yang solusi dari polinom. Nah, transendental itu bukan solusi dari polinomnya, lebih banyak lagi. Disebut bilangan transendental, transendental. Banyak ya, ada transendental itu ada banyak ya, ada logaritma itu juga termasuk. Misalkan saya tanya, misalkan berapa log log 3 ya, log 3 ya berapa ya? Log 3 aja yang nggak tahu berapa ya. Log 3 juga termasuk transendental ya, dan seterusnya ya. Nah, ada bilangan yang lebih besar daripada bilangan real yaitu bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Nah, ini bilangan yang lebih besar dari bilangan real ya, disebut bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Di mana bilangan kompleks ini bilangan yang berbentuk X ditambah I kali Y. Ya, di mana I itu di mana I itu sama dengan akar negatif 1. Berapa akar negatif 1? Ya nggak tahu lah berapa ya akar negatif 1. Ini misteri dalam matematika ya. Akar negatif 1 berapa? Yang nggak tahu, nggak ada. Sebut bilangan imajiner ya. Sebut bilangan imajiner. Imajiner. Sebutnya bilangan imajiner. Ya nggak tahu akar min 1 ya berapa nggak tahu ya. Tidak tahu gitu. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, nah ini, nah, itu. Yang ini kita coba di ada operasi-operasi juga ya. Bilangan kompleks itu ada operasinya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan seterusnya ya. Nah, ini termasuk ke dalam perkalian ya. Perkalian dan penjumlahan. Oke, kita coba selesaikan ya. Ini ada akar 2 dikurang I.
akar 2 dikurangi I dikurang I dikalikan 1 dikurang akar 2 kali I. I-nya saya nggak konsisten ya, harusnya I-nya yang mana sih? I-nya yang agak keriting ya. I-nya nih khususon, agak keriting. Nah, ini kita kalikan saja ya, kita kalikan biasa gitu, kita kalikan pelangi, ya, sehingga menjadi ininya tetap ya, akar 2 dikurangi I, oke, nah, negatif I kali 1 berarti negatif ya, dikurangi I kali 1 ya I gitu kan ya. Kayak aljabar biasa aja, I kali 1 ya I gitu kan. Nah, ditambah akar 2 I kuadrat gitu ya. Akar 2 I kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan boleh? Ini soal mudah ya. Nah, ingat ya bahwasanya itu adalah akar dari negatif 1 ya. I adalah akar dari negatif 1. Sehingga I kuadrat itu berarti kan akar dari negatif 1 kuadrat kan gitu kan. Berapa akar dari negatif 1 kuadrat? Jadinya negatif 1. Oke, ini diganti ya. Ganti negatif 1. Sehingga menjadi sama dengan akar 2 dikurangi. Ini langsung aja boleh ya. Ini boleh min I jadi min 2I ya boleh. Min 2I, 2I ditambah akar 2 dikalikan negatif 1 gitu kan. Nah, I kuadrat di sini. Akar 2 negatif 1 jadi akar 2, min akar 2 ya. Akar 2 dikurangi 2I dikurang akar 2. Wah, habis tuh ya. Akar 2 dikurang akar 2 habis ya. Jadi ya, jawabannya adalah negatif 2I. Jawabannya adalah E ya. Akbar benar ya? Oh benar ya, Akbar. Saya mah yakin-yakin aja lah. Iya, Kak. Ini masalahnya mudah. Mudah banget. Ya, mudah banget. Jadi Kalau udah perlu, paham konsep dasarnya sih, Kak. iya. Kalau, eh, nah, yang semester 3 baru dengar gak? Baru baru belajar ya? Atau enggak? Udah belajar? Udah belajar Kak waktu itu analisis kompleks. Semester 1 pernah belajar yang begini-begini ya? Dah? Belum ya? Ah, itu ya. Nah, ini disebut sebagai bilangan kompleks ya, bilangan kompleks. I-nya di depan atau belakang ya? Y, I, Y. Ini disebut bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu bilangan yang terdiri dari dua dua apa sih namanya? Dua bagian, yaitu ya saya balik lagi boleh. Di bilangan kompleks itu bilangan yang berbentuk bentuknya ini ya, bentuk bentuk umumnya kan gini ya. Bentuk umum X ditambah I kali Y. Di mana X dan Y-nya itu bilangan real, bentuk bilangan real ya, X sebagai bilangan real, I-nya adalah akar negatif 1. Di mana, di mana, di mana, di mana X dan Y-nya itu anggota dari bilangan real, dan I-nya sama dengan akar dari negatif 1. Contoh ya, tadi ya contoh yang tadi, nih,
Terus ada operasi ya, operasi bilangan kompleks ya yang paling dasar itu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ada operasi bilangan kompleks, operasinya ada penjumlahan dan pengurangan ya. Ini penjumlahan pengurangan mau bisa langsung penjumlahan pengurangan ya. Contoh misalkan ya udah gitu. Kalau misalnya kita punya X1 ditambah Y1 atau enggak langsung aja deh boleh. Kita biasa ya, kita kurangi biasa aja kayak aljabar biasa ya. Dengan 4 ditambah 3i misalkan yang ditambah misalkan 5 dan dikurang apa ya? Dikurang misalkan i misalkan gitu. Nah, gitu. Ya udah tinggal 4 tambah 5 9. Nah, 3 dikurangi 1 berarti ditambah 2 i ore. Ini kalau penjumlahan pengurangan pun ya. Pengurangan pun nggak jauh beda dengan itu. Ya yang 4 ya. Yang bagian yang tidak ada i-nya ya tinggal dijumlahkan, dikurangi. Yang bagian i-nya ya tinggal dijumlahkan atau dikurangi. Oh iya, bilangan kompleks juga ada namanya ini disebut real part atau bagian real. Ini disebut sebagai real part atau bagian real. Nah, ini disebut imaginary part. Imaginary part. Bagian imajiner ya, Y-nya itu. Jadi kalau ini ya biasanya kalau di itu ditanya misalkan anggaplah ini Z ya. Anggaplah Z sama dengan 9 ditambah 2i, maka re Z biasanya di soal itu biasanya re Z berapa gitu kan. Re Z berapa, im Z berapa kan. Ya udah, kalau ini berarti re Z-nya 9, im Z-nya adalah 2 gitu. Im Z ya, im Z itu maksudnya imaginary part di Z. Ada lagi soal coba yang dari Akbar soal analisis kompleks 2i apa nih? 2i pangkat setengah mungkinnya salah satu akar-akarnya adalah ini apa ya, Bar? Persamaan ini ya, persamaan kompleks ya. Ntar kita belum ke sana. Kita belum ke persamaan kompleks ya. Persamaan bilangan kompleks belum. Kita ke operasi bilangan kompleks dulu. Oh iya, perkalian dulu ya. Kita coba perkalian bilangan kompleks dulu ya. Ada pertanyaan nggak untuk penjumlahan bilangan kompleks? Boleh dikasih jempol ya kalau nggak ada pertanyaan. Penjumlahan pengurangan masih aman ya. Ya tinggal dijumlahkan aja. Yang nggak ada i-nya dijumlahkan atau dikurangi. Yang ada i-nya ya tinggal dijumlahkan atau dikurangi. Nah, kalau perkalian gimana? Perkalian misalkan. Perkalian. Perkalian dulu ya. Biasanya perkalian sama pembagian tuh kadang-kadang nggak temenan. Beda kalau penjumlahan pengurangan biasanya temenan. Bisa disandingkan gitu ya. Kasihan ya perkalian sama pembagiannya. Kadang disandingkan, kadang enggak ya. Kalau misalkan ada perkalian, perkalian bilangan kompleks, anggaplah ketahui Z1 misalkan sama dengan 2 dikurang 5i misalkan. Ya, kemudian Z2 sama dengan misalkan
3 ditambah 2i misalkan. Nah, perkalian misalkan. Maka Z1 kali Z2 ini kan sama dengan 2 dikurang 5i dikalikan 3 ditambah 2i. Kita gunakan perkalian pelangi seperti yang kita pelajari di ini ya di SMP nah, gitu. Nah, gitu kan ya. Nah, sama dengan 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? Udah. Berapa 2 kali 3? Ayo, semester 3 boleh jawab. 6 ya, 6. Nah, 2 kali 2i ya. 2 kali 2i itu sama sama dengan 4i gitu kan. Kemudian negatif 5 kali 3, negatif 5i ya, dikali 3 berarti negatif 15i. Nah, negatif 5i dikalikan 2i berarti Tambah negatif 10 Kak. 10i kuadrat. 10i kuadrat ya, di mana i kuadrat seperti saya bilang ya, i itu kan akar negatif 1, maka i kuadrat sama dengan akar negatif 1 kuadrat ya, sama dengan min 1. Berarti di sini 6, 4 dikurang 15 berarti negatif 11 i. Nah, dikurang 10 dikalikan negatif 1. Nah, jadi plus ya. 6 tambah 10 berarti 16 dikurang 11 i. Selesai. Ini perkalian ya. Kalau pembagian gimana Kak? Pembagian misalkan. Z1 dibagi Z2. Dikalikan dengan sekawannya Kak. Ya, dikalikan dengan sekawan ya. Z1 dibagi Z2 ini kan sama dengan 2 dikurang 5i per 3 ditambah 2i. Nah, ini belum selesai ya. Karena kita harus membentuknya kan bentuknya seperti ini ya. Bentuknya tuh bentuk yang begini nih. Bentuknya tuh harus bentuknya X ditambah YI ya atau YI gitu. Bentuknya harus begini. Kita harus kalikan dengan sekawannya ya. Jadi 3 dikurang 2i per 3 dikurang 2i. Sehingga jadinya adalah kita kalikan seperti biasa. Sama dengan 2 kali 3 6 ya. 2 kali negatif 2i jadi min 4i. 5 kali 3 dikurangi 15i. Dikurang, ditambah ya, tambah 10i kuadrat. Ininya jadinya 9 dikurang 2i kuadrat ya. I kuadrat. 9 dikurang i kuadrat. Gitu. 2. Salah ya? 4 ya harusnya. Iya Kak. Harusnya 4. Harusnya 4i kuadrat. Nah, ingat ya, I itu kan min 1, 6 dikurangi 10 ya. 10 kali min 1 kan min 10. 6 dikurangi 10, min 4. Min 4 dikurang 19i per, ini kan ya, jadi negatif 1, 9 tambah 4, berapa? 9 tambah 4, 13 ya. 13. Gitu. Ini udah baru, udah selesai. Sehingga jadinya negatif 4 per 13 dikurangi 19 per 13 I. Gitu. Nah,
yaitu pembagian ya, ini pembagian. Pembagian bilangan kompleks. Kalian udah pembagian udah oke itu ya untuk operasi bilangan kompleks. Kemudian ada namanya apa sih argumen ya? Apa argumen? Apakah sama argumen di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris? Ini juga boleh ya, nomor 24 boleh ya. Nah, ini nih, argumen. Oke. Argumen Z. Argumen. Apa itu argumen? Aduh, mana? Oke. Oke. Argumen ya, argumen. Itu apa argumen? Apa berargumen, Mbak? Coba saya tanya. Argumen itu yang mana? Ini ada kata argumen di sini. Diketahui Z sama dengan akar 3 dikurangi I pangkat 6, maka argumen Z berapa? Argumen masih ingat tidak, Bar? Apa itu argumen? Ah, itu Kak konjugat bukan Kak? Bukan. Kamu jawabnya apa nomor 25? Coba saya tanya. Nomor 25 kamu jawab apa? Nomor 25. Masih ingat gak? Lupa. Saya jawabnya kalau nggak salah itu negatif 64. Negatif 64. Oh, gitu ya? Bukan 64. Argumen bukannya positif aja ya argumen. Gak negatif. Bukan 64 ya, negatif 64. Oke, boleh koreksi sekalian ya, kalau ingin saya salah. Yang saya pahami, argumen itu adalah panjang ininya ya, panjang apa sih namanya? Panjang Oh iya Kak, R, panjangnya tambahannya panjang jai-jai R Kak. ya, dari jari-jari ya. S kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, oke, jari-jari. Dalam dalam apa sih namanya? Dalam bilangan kompleks ya, ada bentuk lain dalam bilangan kompleks. Argumen itu kan panjang jari-jari. Apa panjang jari-jari, Kak? Ya, ini bentuk seperti ini itu bisa kita jadikan bentuk kartesius. Di mana kita lihat di sini. Nah, itu kartesius ya. Oh, negatif ya ini. Negatif itu di bawah dong. Alah, negatif ya itu ini. Negatif I. Di bawah dong. Nah, gitu ya. Kartesius ya. Ya, kartesius. Apa yang menemukan kartesius? Itu Rene Descartes. X ini Y. Nah, berarti kita lihat di situ ada akar 3. Berarti kan akar 3 tuh di sini ya. Berarti akar 3 yang di sini. Akar 3. Akar 3, koma, nah, negatif 1 ya. Negatif 1. Dimana kan gitu ya. X itu kan jadi re ya. Ini re-nya. Ini sumbu realnya. Sumbu re. Sumbu realnya. Sumbu real. Nah, ini sumbu imajinernya. Sumbu imajiner. Sumbu imajiner. Nah, jadi sumbu real itu yang horizontal ya, yang mendatar gitu, yang mendatar itu sumbu real. Nah, ini berarti sumbu imajiner atau sumbu Y-nya. Nah, ini sumbu X. Berarti kalau kita jadikan koordinat kartesius, ini menjadi akar 3, koma negatif 1. Kan kalau kita ini kan re Z itu kan berarti kan yang ini
Berarti kan re Z itu kan sama dengan akar 3. Nah, im Z itu sama dengan negatif 1. Karena ya negatif negatif I kan ya. Negatif I kan berarti negatif 1 kali I. Berarti negatif 1. Ngerti nggak ini kelas semester 1, 2 nih? Jangan ngerti lagi. Coba kasih jempol boleh? Ngerti nggak apa itu real part gitu kan? Gitu. Oke. Oke. Ngerti nggak nih kelas semester 1 nih? Real part itu artinya bagian realnya, bagian belakang real. Imaginary part itu berarti bagian imajiner. Jadi kalau kita jadikan bentuk, ya makasih Akbar. Jadikan bentuk, bentuk, bentuk ini, bentuk koordinat. Berarti kan akar 3 koma negatif 1 gitu. Negatif 1. Nah, berarti kan ini ya, akar 3 koma negatif 1 gitu. Nah, ini ada titik di sini. Anggap aja ini titik Z-nya ya, titik Z. Titik Z di sini, titik Z. Nah, ini kan ada jari-jari di sini nih. Ada jari-jari, jari-jari di sini. Titik di sini kan titik Z. Nah, titik jari-jari di sini nih. Nah, gitu. Nah, jari-jari ini, R ini disebut sebagai argumen. R yang di sini disebut sebagai argumen, argumen Z. Jadi panjang atau jarak antara 0,0 ke titik koordinat Z ini, akar 3, min 1 ini, itu disebut sebagai argumen Z. Jadi R yang merah itu disebut sebagai argumen Z. Sebenarnya bukan Z ini ya, Z-nya karena Z-nya dipangkatin ya. Ada pangkatnya di sini. Ada pangkat di sini. Sehingga kita cuma cari saja kan itu. Cari saja berapa panjang antara 0,0 gitu kan ya. Berapa jarak ya, jarak 0,0 ke akar 3, negatif 1 kan itu. Nah, kita pakai Pitagoras. Kita pakai Pitagoras sehingga jadinya adalah jaraknya R-nya itu sama dengan ini bukan argumen Z ya, argumen Z-nya harusnya yang anggaplah ini argumen Z0 ya. Z0 lagi Z apa namanya? Oke. Ini nggak bisa di mini mas. Oke. Oh bisa. Nah, anggaplah argumen yang di sini ya, yang di dalam ini. Maksudnya ini bukan argumen Z ya, karena Z-nya itu dipangkatkan 6. Harusnya ini argumen, anggaplah ini argumen Z, ZT atau Z0 deh. Anggaplah ini sebutnya Z0 ya. Nah, Z0, 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 Z0 ya. Maka argumen Z0 itu akar akar ya akar 3 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Ini argumen Z0 ya, ini argumen Z0, argumen yang kecil ini. Sehingga argumennya jadinya akar 3 ditambah 1 ya, sama dengan akar 4.
sama dengan 2. Berarti argumen Z0 itu sama dengan 2. Argumen Z0 sama dengan 2. Ya udah, berarti sedangkan Z itu adalah Z0 pangkat 6. Dan argumen itu berlaku linear sehingga argumen Z itu sama dengan ya argumen Z0 pangkat 6. Berarti sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Gitu. Ya, boleh. Ini udah banyak yang ini ya dipelajari ya. Tadi sudah mempelajari soal-soal tentang turunan implisit. Sekarang ini kita tadi belajar tentang persamaan atau bilangan kompleks ya. Tentang bilangan kompleks ini, bilangan kompleks. Boleh silakan kalau mau bertanya, boleh silakan tentang bilangan kompleks dulu ya. Bilangan kompleks itu apa gitu. Ya udah tadi bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang bentuknya ini ya, bentuknya ini. Boleh silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Habis. MC-nya siapa sih? Lupa. Maya ya? Kak, maaf, Oh, saya mau iya. tanya boleh Kak? Ya, silakan. Itu kira-kira untuk mata kuliah seperti kalkulus, kalkulus kayak seperti kalkulus diferensial atau kalkulus perubahannya integral itu kira-kira itu bakalan keluar di Omnipan nggak Kak? Kamu menurut Kakak? Oh, enggak. Onmipa kan udah saklek ya Onmipa mah. Onmipa itu ya Anisril, kompleks, kombinatorika ya. Kombinatorika itu terlibat masuk teori bilangan ya. Beda ya. Kombinatorika, terus struktur aljabar, jabar linier, 5 itu. Apa 6 lupa. Kalkulus mah nggak termasuk ke dalam materi dalam Onmipa ya. Tapi untuk seperti analisis itu apakah terusan dari kalkulus mun- apa tidak tak? Iya, Kalau menurut sebenarnya Kakak? sebenarnya mah itu. Analisis real itu kalkulus yang lebih dalam. Jadi analisis real itu pasti berlaku berlaku apa namanya? Mempelajari limit juga, mempelajari turunan juga, integral juga gitu. Tapi kan lebih dalam daripada kalkulus yang kita pelajari di semester 1, 2, 3 gitu. Misalkan kita untuk integral misalkan, itu kalau kita di kalkulus cuma sampai integralnya mungkin integral tak tentu gitu-gitu kan. Cuma menghitungnya saja. Tapi kan kalau di analisis real kan nggak mungkin kita disuruh menghitungnya. Itu biasanya tuh kalau integral itu eh, biasanya menggunakan rumus Riemannnya sendiri ya. Integral misalkan. Kemudian untuk limit misalkan limit itu kan nggak mungkin kita menggunakan teorema-teorema limit yang kita pelajari tapi yang biasanya kita ini kan di analisis real itu pembuktian limitnya
barisan. Ada kok kalkulus kan ada barisan juga. Di kalkulus ada barisan juga, ada limit juga, integral juga, turunan juga, gitu. Ruang vektor juga kalau misalkan sampai ke sana. Ruang vektor, ada bidang vektor dan terusnya ya. Itu saya kalau 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 kalian belajar sama dosen makanya nggak mungkin sampai ke sana. Jadi analisis real itu ya kalkulus juga sebenarnya, cuma lebih dalam. Berarti untuk analisis itu lebih banyak pembuktian ya Kak daripada kalkulus. Kalkulus kan sedangkan hitung. Kalau analisis itu mayoritas lebih banyak pembuktian itu Kak. Iya, rata-rata begitu. Tapi ada juga sih yang menghitung ada, cuman menghitungnya yang mungkin beda lah sama sama kalkulus yang biasa dihitung-hitung. Ada kok. Saya pernah pernah dapat soal isian singkat itu yang menghitung juga ada, menghitung integral misalkan. Ada gitu. Integral cuman integralnya yang tanda tanda kutip agak lain gitu nggak semudah yang kita pelajari di kalkulus. Tapi tetap ya kalkulus tuh dipelajari ya karena memang sebelum ke analisis real ya kalkulusnya sebaiknya selesai dulu gitu. Kalau kalau kalkulusnya belum selesai, ke analisis real itu makin pusing sebenarnya. Begitu ya Bar ya. Ya Kak. Berarti untuk ini berarti lebih susahan ini ya Kak analisis ya Kak daripada kalkulus. Apa mungkin sama aja. Menurut Kakak di mana? eh Sebenarnya mah sama aja kalau saya sih nggak terlalu bilang hasil itu sulit. Tapi memang sulit kalau dibilang. Apalagi bukunya yang bahasa Inggris itu memahaminya jadi dua kali memahami gitu kan. Jadi nih, kalau analisis real itu kalkulus yang kalkulus yang dalam ya, kalkulus yang dalam. Jadi kalau kalkulus kan masih masih ada terapannya gitu, masih masih ada penerapan turunan, penerapan integral gitu. Kalau udah analisis real udah nggak ada begituan lagi, udah ya pasti konsep dasar integralnya seperti apa gitu. Dasarnya itu benar-benar dasar banget ya sampai-sampai dikulik fondasi fondasi keilmuan matematikanya ya. Fondasi bilangan realnya itu benar-benar dikulik dalam analisis real gitu ya. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya mungkin ya pertanyaan. Karena waktunya Oh, udah jam setengah 10 juga Kak. iya. Ya boleh yang semester 3 yang belum pernah belajar analisis kompleks boleh kalau mau nanya. Belum pernah belajar kan? Kan di semester 4 kalau analisis kompleks kalau di kalian. Ya ada pertanyaan nggak terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini terkait dengan bilangan kompleks ya? Apa itu bilangan kompleks, bentuknya seperti apa bilangan kompleks, kemudian operasinya apa aja bilangan kompleks, apa itu argumen, bagian penjumlahan, pengurangan ya, dan seterusnya ya. Apakah ada pertanyaan? Boleh, silakan. Kalau tidak ada, boleh kasih jempol, boleh. Akbar doang. Akbar udah belajar. Akbar udah belajar ini. Iya Kak di semester 4 Kak. Keempat. Yang ketiga kan belum belum ketemu ya di kompleks. Tapi nanti ketemu kok. Nggak tahu dosennya siapa ya. Saya dulu dosennya Pak Ihsan. Saya ketemu semester 6 sebenarnya. Semester 4 waktu itu sama Pasyam. Wih, Masya Eh, Allah, Pak. Pak iya Syam. Pasyam ya. Tuh. Pak Syam kan terkenal terkenal perfeksionis. Perfeksionis. Cara dia ngajarnya Kak lumayan sih Kak, lumayan enak dan lumayan paham.
Cuman ya kadang juga tergantung ininya juga sih, tergantung materinya sama latihan soalnya sih. Jadi kadang ya susah, kadang sulit, kadang mudah juga gitu. Kalau kalau kalkulus Pak Jainuddin ada ya? Beliau yang ngajar nggak? Semester 3 atau semester 1 ada yang diajar sama oleh beliau Pak Jainuddin. Oh ya, kalau Dinar itu Dinar, Kak Dinar, Teh Dinar. Itu ngajar apa di sana? Kenapa Kak? Bu Dinar? Iya Kak Dinar. Kak Dinar. Saya namanya Kak Dinar sih. Bu Dinar itu nggak, kalau di kelas saya, kelas C, beliau ngajar teori bilangan Kak. Tapi Oh, kalau di oke. kelas lain, beda-beda. Oh gitu. Teori bilangan. Kamu nyebutnya Bu Dinar ya. Dia satu angkatan di atas saya itu. Kayaknya saya kalau kalau manggilnya Teteh aja, Teh Dinar. Beda setahun doang sama saya. Oke, semester 3 boleh. Maya ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada ya boleh nggak? Jempol, nggak ada. Kalau untuk analisis kompleks kayaknya masih awal-awal begini masih mengerti. Saya kembalikan ke MC-nya Maya ya. Kan Maya. Iya Kak. Terima kasih banyak ya Kak Agus. Ini materinya sangat bermanfaat banget. Apalagi ada analisis kompleks buat saya yang semester 3. Kayak, oh kayak gini gitu. Dan kalkulus diferensial juga untuk teman-teman angkatan 24 pasti sangat bermanfaat juga ya. Ya, terima kasih banyak Kak sekali lagi untuk pemaparan materinya. Semoga ilmunya selalu bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Em, untuk pemaparan materi dicukupkan, mungkin lanjut ke foto bersama ya. Diserahkan ke tim kreatif. Ya, yang mau on cam boleh on cam ya. Yang tidak ada kendala. Oke, Maya. Oke, ya. 1, 2, 3. Sebentar. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Yang berlucu. Ya udah berudah. Aku balikin ke Maya. Oke, terima kasih ya untuk tim kreatif. Untuk kelas kita kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti sampai akhir ya. Semoga selalu mengikuti kelas ini dengan penuh semangat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kak Agus, buat Maya.